Kali bisa ketemu lagi, ada wajah-wajah yang sudah sempat saya ketemuin beberapa waktu lalu sebelum pandemi, terutama ya Bapak Ibu ya. Jadi senang banget bisa ketemu lagi pasca pandemi. Saya izin berdiri aja ya, karena udah orangnya kecil, ini mejanya tinggi lagi. Ini mejanya, oh sengaja ya Pak ya. Oke. Saya izin foto dulu sebentar ya. Oke. Sambil panitia boleh minta tolong layarnya. Jadi Bapak Ibu yang waktu pemilu lalu telah menitipkan suaranya kepada PSI, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih karena Jakarta Utara dan Barat terutama itu sangat banyak suara yang dipercayakan kepada kami, dan untuk itu hari ini juga berkesempatan untuk ketemu Bapak Ibu. Saya ingin mempertanggungjawabkan hasil dari titipan suara Bapak dan Ibu. Nah, kami total itu ada 71 anggota dewan, tadinya 72, tetapi ada satu orang yang kami berhentikan karena terkait hal yang sangat prinsipil. Sekarang 71 anggota DPRD yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini tidak by design, tidak disetting, tidak disengaja, tetapi ketika kita membuka perekrutan yang betul-betul prosesnya transparan, siapa saja bisa mendaftar, bahkan William sendiri waktu daftar itu masih mahasiswa, statusnya belum wisuda, gitu ya. Malah duluan dia dilantik jadi anggota DPRD ketimbang di wisuda dari UI. Mungkin gaji anak UI yang paling gede seangkatan William kali ya, saya rasa ya, gitu. Nah, dan berkat proses seperti itu, dukungan dari Bapak dan Ibu, dari 72 anggota DPRD yang terpilih PSI, lebih dari 80%-nya, ini tidak by design ya, kebetulan adalah anak-anak Tuhan. Saya tidak, kalau saya ngomong ini bukan berarti saya mempolitisasi agama ya, saya cuma mau melaporkan statistiknya yang tidak disengaja tentunya, karena siapa yang bisa nyetel siapa dapat suara berapa gitu ya. Tapi misalnya di DKI Jakarta kami tadinya ada 8 orang, 4 orang ya bro ya, itu Nasrani ya, 4 orang Nasrani, berarti 50%. Di Bandung ada 3 orang anak muda juga, 3-3-nya Nasrani. Di Surabaya ada 4 orang, 4-4-nya Nasrani gitu ya. Ini nggak by design betul-betul, tapi kenapa saya perlu highlight, karena ini kebetulan ada orang-orang yang tadinya minoritas, yang tadinya nggak berani. Minoritas itu bisa dari agama, bisa dari gender, bisa dari kesukuan gitu ya. Jadi macam-macam nih, minoritas nggak mesti dari agama saja. Yang tadinya mungkin nggak pernah ngelirik politik, tapi ternyata ketika dibukakan pintunya, mereka mau dan akhirnya bisa terpilih gitu menjadi anggota dewan tanpa ada bayar-bayaran, tanpa, bahkan banyak yang maju dengan modal minimum. Di DKI Jakarta bahkan ada anggota kami yang terpilih itu suaranya 5.000 pribadi. Suara partainya lebih besar daripada dia, jadi kalau ditambah akhirnya jadi anggota dewan gitu ya. Bahkan di Sleman Bapak dan Ibu, di situ kami tidak ada satu caleg pun, tetapi harusnya kalau ada satu perempuan maju itu siapapun gitu ya, itu pasti akan jadi, karena meskipun nggak ada orangnya, orang tetap coblos logonya gitu. Itu jadi luar biasa juga, padahal nggak ada orangnya gitu ya. Nah hasilnya apa? Karena waktu yang lalu dalam pertemuan, saya ingat di forum seperti ini kita pernah membicarakan terkait dengan bahayanya intoleransi, tentang tren intoleransi yang semakin meningkat yang membuat kami resah gitu ya. Saya sendiri pernah kena gugatan sebagai penista agama hanya karena membicarakan soal kita mengkritisi perda atau peraturan daerah yang berbasis agama. Nah itu babak itu sudah kita lewatin, dan kita masih terus mengkritisi. Oleh karenanya ketika kami mendapat amanah dari Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri ATR BPN yang mengurusi pertanahan, agenda prioritas yang kami syukuri ini disupport sekali oleh Pak Jokowi, dan tentunya mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Pak Menteri Hadi yang juga anak Tuhan gitu ya, bahwa rumah ibadah itu harus jadi prioritas. Jadi ini janji kampanye kami ketika waktu itu, bahwa ini akan menjadi prioritas, sudah dan sedang kami jalankan. Oleh karena itu, semua rumah ibadah apapun itu bentuknya, apakah itu pura, kelenteng, gereja, masjid, yang kesulitan akan
kita prioritaskan, kita bantu. Itu sedang dikerjakan oleh Bro Wamen dan juga Gorba dan timnya gitu ya, dengan sekuat tenaga. Nah, anggota dewan ngapain aja? Mungkin tidak semua anggota dewan punya kemewahan medianya itu kuat di daerahnya masing-masing. Kan suka banyak yang melesetin PSI partai seputaran ibu kota katanya gitu. Padahal media kita itu memang kebanyakan berkantornya di Jakarta. Oleh karena itu ada orang ketabrak aja di Jakarta, beritanya masuk media nasional gitu kan. Atau banjir Jakarta lebih parah, mungkin banjir di Samarinda, tapi banjir di Samarinda menjadi beritanya paling cuma sehari 2 hari, di Jakarta berhari-hari. Atau kemarin ini ada gempa bumi misalnya di luar kota sampai parah banget kan, tapi itu paling masuk beritanya berapa hari, habis itu kita udah move on gitu. Saat ini juga lagi ada banjir di Manado, tapi baik dari segi pemberitaan termasuk mungkin untuk pengumpulan sumbangan nggak seheboh kalau terjadinya di Jabodetabek. Memang media kita ini juga bias ya, menganaktirikan daerah lain gitu. Nah, oleh karenanya saya bawa hari ini sedikit presentasi aja, apa aja yang sedang dilakukan oleh teman-teman supaya Bapak dan Ibu bisa dapat gambaran kalau anak-anak Tuhan pindah pelayanannya dari misalnya dari gereja pindah pelayanan ke gedung dewan jadi apa gitu ya. Nah, kebetulan orang yang ada di depan ini waktu itu masih berapa tahun lebih muda, mungkin 3 tahun atau 4 tahun lebih muda, sekarang udah agak lebih bapak-bapak dikit. Mungkin karena temannya Bro Will semuanya bapak-bapak gitu. Dulu saya juga waktu seumuran Bro Will, narasumber saya semua bapak-bapak. Saya juga sanggulnya tinggi bro, supaya agak dewasa gitu. Sekarang kalau udah umur segini kita malah muda-mudain ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu Bro William baru dilantik, tetapi sudah berhasil membongkar adanya anggaran lem Ibon yang sempat viral se-Indonesia, sampai saya ke NTT aja orang lagi ngomongin ini gitu ya. Lem Ibon 82 miliar yang kalau ini diloloskan berarti setiap siswa di sekolah negeri itu akan mendapatkan 1 kaleng lem Ibon setiap bulan. Bapak Ibu, kita punya 1 kaleng aja setahun nggak bisa habis kayaknya ya. Ini setiap bulan dapat 1 kaleng. Nah, ini dibongkar oleh Bro William bukan dengan nggak ada takut-takutnya, juga ada takutnya juga lah ya. Bagaimanapun paling muda, paling kecil, anak baru lagi. Tapi itu lagi ngisep lem ya? Kalau nggak gitu nggak berani Pak. Nggak deh, bercanda. Jadi kita bongkar, setelah itu barulah kemudian yang lain ikut-ikut membongkar. Oh ternyata pulpen juga masalah, ternyata pensil juga, ternyata kertas, ternyata banyak. Dan setelah dibongkar kemudian akhirnya anggarannya dihapus, katanya typo gitu. Bro Will bagaimana sebagai yang membongkar? Dipanggil oleh Badan Kehormatan di sidang dan dinyatakan bersalah. Nah, makanya jangan heran kemarin kasus Indosurya juga penjahat malah dilepas ya kan ya. Memang begitulah kenyataannya, karena isinya Badan Kehormatan itu juga anggota DPRD yang lain gitu, yang tidak suka sebenarnya ini dibuka-buka. Akhirnya yang membongkar dan dianggap oleh orang lain itu sebagai prestasi, ini malah dinyatakan bersalah gitu. Tapi Bro Will tetap maju tak gentar dan masih terus bertahan. Oleh karena itu mohon dukungan dari Bapak dan Ibu, didoain juga tolong tiap hari supaya kuat gitu ya, nggak gampang menjadi yang beda sendiri. Next yang lain selanjutnya, nah ini juga, ini baru-baru ini Bapak dan Ibu. Jadi sebelum Pak Anies lengser harus melaporkan pertanggungjawaban gubernur. Nah ini gantian, ini temennya atau rekannya Bro Will ya, namanya Bro Antoni. Sedikit background, Bro Antoni ini tadinya pelayanannya di gereja sebagai di PGPI, sebagai ketua pemuda. Lalu dia memang sekolahnya hukum sama kayak Bro William. Kalau Bro Antoni di George Washington University dapat beasiswa dari pemerintah. Oleh karena itu dia ingin give back to the country, sekaligus juga ngerasa pelayanan di gereja itu baik, tetapi gereja sudah cukup asin katanya. Jadi dia mau pergi ke tempat yang paling tawar dan paling gelap, yaitulah gedung DPRD. Semua gedung DPRD sama Pak gelapnya. Kebetulan karena rumahnya DKI Jakarta, jadi DPRD DKI Jakarta. Nah, Bro Antoni menolak pertanggungjawaban gubernur. Mari kita bisa disetel videonya, kalau bisa bagus sekali.
Nggak bisa? Oh, nggak ada video ya? Cuman gambar aja? Ada? Oke, daripada lama, udah deh saya kasih tahu aja ceritanya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat di Instagram, oh ada nih. Suara? Audionya bisa? Darah Yesus bisa. Tidak transparan. Boleh diulang mungkin Nggak supaya pernah dibagi kontraknya, nggak pernah langsung dikasih maju. lihat hasil renegosiasinya. Ternyata menurut LHPBP, yang pertama ada puluhan temuan BPK yang mengindikasikan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di 2021. Bahkan salah satu contohnya ada kelebihan bayar yang sampai ratusan miliar, sebut saja Transjakarta. Kelebihan belanja jasa konsultansi telematika hingga miliar rupiah. Kami nggak tahu ini diduga ada markup atau ada apa, tapi ini temuan BPK. Yang kedua, kami juga menilai renegosiasi kontrak Formula E tidak transparan. Kami nggak pernah dibagi kontraknya, nggak pernah dikasih lihat hasil renegosiasinya. Ternyata menurut LHPBPK setelah diperiksa masih harus bayar lagi kurang lebih 90 miliar. Kok nggak nanya-nanya sampai DPRD? Bagaimana kami bisa setuju hal ini? DP 0 pun realisasinya menurut pandangan kami 0 besar lah. LRT pun tidak sejengkal bertambah. ITF pun tidak ada yang bertambah kenyataannya. Ini tahun terakhir Pak Gubernur. Apa iya penggunaan APBD-nya seperti ini? Saya kasih waktu Antoni setengah menit lagi. Iya, sudah pimpinan tolong hormati pendapat kami. Kami fraksi PSI kami mewakili banyak sekali masyarakat, 400.000 masyarakat di DKI Jakarta sebagai pemegang suara terbanyak keempat. Tolong dihargai suara masyarakat yang kami aspirasikan. Di sini bukan tempatnya untuk campaign ya. Ini tempat PBD. Kalau selama ini dilakukan stempel belaka itu bukan kami dan hari ini kami menyatakan alasannya. Ya, apakah masyarakat nggak perlu tahu alasannya? Mohon di stop. Dari PSI Antoni saya rasa cukup ya. Belum, pimpinan masih ada Stop, 20 detik stop. tadi Masih pimpinan. ada waktu yang Stop. Berdasarkan hal tersebut, maka kami fraksi PSI yang memperoleh suara tersebut turut menolak pertanggungjawaban APBD semacam ini. Mohon speakernya Maka, di stop. kalau kami melakukan itu, kami mengkhianati kepercayaan konstituen kami. Jika ini berani di stop, berarti telah terjadi pembungkaman terhadap suara masyarakat 400.000. Jadi kami menolak dengan tegas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Saya dari tadi tidak pernah menginterupsi. Jadi kiranya fraksi PSI tidak melakukan diskriminasi terhadap APBD. Saya sangat menghormati. Terima kasih. Kalau Laskar Yesus berdiri di gedung Dewan kayak gitu hasilnya, Bapak Ibu. Meskipun kebayang nggak Bapak Ibu, kita lihat cuma nonton dari sini ya, kita semua di sini saya anggap satu hati. Kita punya menurut kita banyak kejanggalan atau banyak ketidakpuasan lah dalam kinerja yang kemarin. Tapi bayangkan jadi Antoni yang dan anak-anak kami di situ ada 7 orang, di mana satu gedung Dewan yang isinya total 108 ya Bro Will ya, 108, yang lain itu semuanya setuju gitu ya. Semua yang lain setuju. Mau ngomong begini disuruh stop dan diteriak-teriakin. Bagaimana perasaan kalau Bapak Ibu jadi Antoni? Dan muda juga, Antoni 30 nyampe nggak Antoni? 30 awal gitu. Jadi saya cuma mau menggambarkan situasinya nggak mudah, tapi ini yang anak-anak ini kerjakan begitu. Next. Tadi sampai disuruh diem, Antoni bilang, saya tadi katanya 1 menit, masih ada 20 detik, dia masih nawar lagi kan, gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian di DKI Jakarta juga kemarin ini berhasil kita perjuangkan sampai jadi peraturan daerah untuk disabilitas. Jadi disabilitas ini jumlahnya cukup banyak, kita nggak punya angka pastinya, tapi untuk nasional kabarnya angkanya bisa sampai 10%. Kenapa nggak ada angka yang persis? Karena asosiasi untuk disabilitas ini ada banyak.
Mereka yang tipe-tipe disabilitasnya beda-beda itu bikin perkumpulan masing-masing dan tidak saling sinkron gitu. Jadi akhirnya kita cuma bisa mengira-ngira gitu ya. Nah, meskipun disabilitas ini masalah yang sangat real dan harusnya diperjuangkan, tapi ternyata sampai sekarang belum ada perdanya, dan kemarin sudah ada perdanya. Teman-teman disabilitas juga sampai terharu, nangis, ada videonya, karena yang dari awal ngikut rapat sama mereka dan terus memperjuangkan sampai akhir hanya PSI aja, anak-anak yang di fraksi PSI DKI, sehingga akhirnya sudah diloloskan. Kemudian di tempat lain di Bandung itu ada teman-teman anggota dewan dari PSI sempat melakukan aksi walkout. Ini dilakukan pada saat pandemi, karena udah lagi pandemi, anggaran pemerintahnya itu masih aja kebanyak yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak urgent. Pada waktu itu yang paling urgent kan menolong warga yang paling bawah, ya enggak? Kebayang nggak Bapak, kita tuh bersyukur banget ya waktu awal pandemi. Yang kami takutkan apa? Rusuh Bapak Ibu. Karena banyak masyarakat lapisan paling bawah itu tidak punya tabungan. Paling banter mereka itu hidup ya dari hari ke hari, betul. Dan pada saat itu, di saat mereka harus diam di rumah, mau jualan juga sepi. Bayangkan banyak orang yang tiba-tiba penghasilannya nggak ada. Ngeri betul kita dengan kerusuhan ketika itu, karena orang lapar. Dan banyak orang yang tiba-tiba nggak punya rumah, karena mereka bayar kontrakan itu mungkin per 2 minggu atau per 1 bulan. Nggak ada yang 1 tahun gitu. Nah, waktu itu mereka melakukan aksi walkout sebagai tidak setuju karena anggarannya tetap tidak berpihak dan masih banyak yang menghambur-hamburkan gitu untuk proyek-proyek yang tidak urgent. Kemudian next lagi, seluruh anggota dewan semuanya sepakat untuk menyumbangkan gaji mereka di saat COVID. Dan itu dibelanjakan APD. Masih waktu di awal-awal itu masih susah ya APD, yang namanya masker, kelengkapan, baju itu susah banget. Dan tidak tersedia juga barang yang kalaupun ada sangat tinggi. Ketika itu begitu, kita juga buat bak-bak pencuci tangan. Waktu itu mau fundraising gimana gitu ya, orang-orang pada bingung semua. Jadi yang paling dekat pertama anggota dewan semuanya menyerahkan gaji mereka. Kemudian juga ada, semuanya kompak juga menolak kenaikan gaji. Mungkin Bapak Ibu nggak terlalu mendengar wacana ini, tapi ada wacana, next slide, kenaikan gaji di saat pandemi. Kita orang biasa bersyukur kalau nggak dipecat kantor ketika itu ya, karena banyak pengurangan karyawan besar-besaran, kantor semuanya tidak beroperasi. Tapi anggota dewan yang katanya wakil rakyat ini malah minta kenaikan gaji. Ya itulah dia. Nah ini ditolak oleh teman-teman. Dan akhirnya apa? Dimusuhin Bapak Ibu. Kamu udah kaya katanya, nggak butuh kenaikan gaji, kita butuh gitu ya. Jadi tapi kita semua sepakat untuk menolak. DKI aja misalnya kalau ada kenaikan itu paling nggak 8,3 miliar untuk 1 anggota dewan per tahun. Kali aja sama 108 Bapak dan Ibu. Segitu yang bisa dihemat dengan kita menolak dan mengungkapkan ada wacana kenaikan gaji. Karena di dewan ini banyak yang ngumpet-ngumpet Bapak dan Ibu. Seperti tadi saya bilang, kenapa tempat paling gelap? Mungkin karena biasanya kan ada sorotan kamera ya yang bantu menerangi. Di gedung-gedung DPRD itu agak sepi, nggak kayak DPR RI gitu. Jadi orang kalau mau ngapa-ngapain nggak terlalu terdeteksi media. Atau mungkin medianya kalau ada media bodrek. Tahu media bodrek Bapak Ibu? Media nggak jelas lah pokoknya ya, gitu. Yang nggak jelas gitu. Sepi di gedung dewan itu. Makanya kalau mau korupsi emang gampang gitu. Kong kali kong Bapak Ibu, kan di sini kira-kira ada 50 orang, dikali 2 aja. Terus kita kalau mau rapat tinggal sepakatan gitu, habis itu tinggal kamu nanti yang saya punya kamu okein ya, yang kamu punya saya okein, udah gitu aja Pak. Semudah itu gitu. Makanya kalau nggak hati-hati memang serem ini anggota dewan kita, isinya banyak yang ngaco-ngaco. Kemudian di Sumatera Utara, nah PSI Sumatera Utara juga sedang menggugat Pemprov Sumut saat ini di Petun Medan dan masih terus berlangsung hingga saat ini, ngelawan gubernur. Bayangin, gubernurnya agak serem juga lagi Bapak Ibu ya. Tapi ya itulah kerjaannya anak-anak ini. Ketua kita juga gak kalah garang lagi fotonya. Gitu. Terus kemudian di Tangsel, nah ini mengkritisi pembangunan tempat pembuangan sampah akhir tapi di dekat sungai. Ini aneh tapi nyata Bapak Ibu. Sebenarnya ada aturannya, nggak boleh bikin tempat pembuangan sampah itu dekat sungai. Kenapa? Mencemari
masyarakat yang di seterusnya yang gunakan itu semuanya tercemar dan sempat ambruk lagi tembok pembatasnya. Nah ini diperjuangkan oleh teman-teman PSI Tangsel sampai waktu itu satu orang anggota dewan meninggal. Jadi pas lagi ngebahas itu serangan jantung. Jadi oleh mereka yang kubu sana dibilangnya, itulah Pak. Memang kita ini korban sinetron semuanya Pak. Iya, tapi sampai sekarang keluarganya kami pelihara Pak, anak-anak patungan semua karena itu kepala rumah tangga, anak-anaknya masih kuliah dan sekolah gitu ya. Tapi terus diperjuangkan teman-teman meskipun dibilang ajab-ajab, habis itu tetap lanjut Pak. Penerusnya tetap lanjut mempersoalkan soal pembuatan TPA di dekat sungai itu. Next kemudian di Surabaya juga mengkritisi kinerja BUMD dan mendorong reformasi kinerja BUMD. Dan terus yang nggak kesorot juga, padahal Bapak dan Ibu menikmati, harusnya banyak yang menikmati. Next, yaitu kita berhasil memperjuangkan keringanan pajak di DKI Jakarta saat pandemi. Karena pendapatan orang otomatis berkurang semua. Nah itu antara lain Bapak dan Ibu yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Di tempat-tempat lain ada juga, cuman mungkin tidak terlalu tersorot media, apalagi banyak yang nyebar satu orang. Di Singkawang ada satu misalnya, di Papua ada cukup banyak tapi nyebar juga. Di Medan juga ada 2 orang, di Denpasar ada 1, di Bali ada 1 dan sebagainya. Dan mereka ini terus bersuara sekalipun misalnya hanya di medsos gitu ya, medsosnya masing-masing. Dan saya ingin hari ini memperlihatkan pada Bapak dan Ibu bahwa meskipun kemarin tidak sampai di parlemen, tapi tidak sia-sia Bapak dan Ibu, suara Bapak dan Ibu, amanah Bapak dan Ibu yang dipercayakan kepada kami jaga, dan melalui anak-anak ini kami berusaha untuk mengawal uangnya masyarakat. Semoga di pemilu yang mendatang kita akan bisa mencapai 4%. Saat ini kita semua optimis tentunya karena waktu yang lalu orang masih nggak tahu dan mempertanyakan, ini anak-anak kecil kayak gini emang bisa? Ternyata lebih galak daripada yang tua-tua. Ternyata anak kecil bawa golok, gitu kan? Gitu. Jadi kami optimis kalau waktu itu kami cuma bisa menjanjikan kami akan begini. Kami hari ini membuktikan bahwa apa yang kami janjikan itu kami jalankan. Dan doa kami Bapak dan Ibu, semoga kalau Bapak dan Ibu punya anak-anak yang bagus-bagus Bapak dan Ibu, inilah ladang pelayanan kita yang saat ini belum banyak orang yang melirik. Padahal begitu gelap dan begitu tawar di situ. Orang itu korupsi begitu gampang, mau nyari proyek gampang banget Bapak dan Ibu. Yang terbaru, yang kemarin udah mulai masuk berita, cuman kayaknya nggak tahu nih bisa ditindaklanjuti nggak oleh KPK. Soal beras bantuan sosial yang ternyata banyak yang busuk. Dan puji syukur dari semua nama yang diungkap, ya kan, yang main siapa aja, banyak yang nyerempet anggota dewan DPRD DKI. Tapi puji syukur tidak ada satupun anak-anak PSI yang kesangkut di situ, gitu. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak-anak yang bagus, mohon didorong. Ini ladang pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang langsung bisa kelihatan kerjaannya, tapi sayang belum banyak yang melirik, gitu. Mungkin bisa diikuti jejaknya Bro William, Bro Anthony yang tadinya pelayanannya di gereja sekarang pindah ke gedung dewan. Begitu saja, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Terima kasih.